Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azkia Naila dengan NIM 12320100014. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Oke, apa itu manajemen pengetahuan? Jadi manajemen pengetahuan berasal dari kata manajemen dan juga pengetahuan. Nah, manajemen itu apa? Jadi manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam konteks organisasi, manajemen berperan penting gitu dalam memastikan bahwa semua elemen, baik itu manusia ataupun material gitu, bekerja secara harmonis dan juga selaras untuk mencapai tujuan yakni visi dan misi. Jadi pemimpin ataupun manajer harus membuat keputusan yang tepat gitu untuk mengatur tim serta mengelola anggaran dan sumber daya lainnya dengan efektif. Kemudian, pengetahuan adalah sebuah kumpulan informasi ataupun keterampilan dan juga pengalaman dan juga pemahaman yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok yang mencakup berbagai aspek dari pemahaman atau pengetahuan teoritis ataupun pemahaman atau pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman langsung. Nah, dalam dunia yang terus berubah, jadi pengetahuan adalah aset penting gitu yang dapat meningkatkan kemampuan individu dan juga organisasi untuk berinovasi dan juga beradaptasi. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwasannya manajemen pengetahuan adalah sebuah disiplin ilmu ya, yang fokus pada pengelolaan pengetahuan dalam suatu organisasi yang melibatkan seperti proses pengumpulan, penyimpanan, dan juga distribusi pengetahuan yang bisa diakses dan digunakan secara efektif oleh seluruh anggota organisasi. Jadi manajemen pengetahuan juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dimana pengetahuan itu dapat berkembang dan juga dibagikan sehingga meningkatkan inovasi dan juga produktivitas dan daya saing. Nah, dengan menerapkan manajemen pengetahuan, organisasi itu dapat memanfaatkan pengalaman dan juga wawasan yang ada untuk menghindari pengulangan kesalahan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperbaiki kualitas layanan atau produk yang ditawarkan. Oke, jadi manajemen pengetahuan itu sangat penting untuk diterapkan di organisasi pendidikan Islam karena dapat meningkatkan efektivitas dan juga pengelolaan informasi dan pengalaman yang dimiliki oleh para guru dan juga siswa. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, manajemen pengetahuan itu membantu dalam mengorganisir sumber daya akademik, kurikulum, dan cara mengajar yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Dengan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan pengalaman, organisasi pendidikan dapat memperkuat kolaborasi antar pengajar, meningkatkan kualitas pengajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif. Selain itu, manajemen pengetahuan juga berperan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam gitu, memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan juga tradisi yang berharga dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dengan demikian, penerapan manajemen pengetahuan itu mendukung tujuan pendidikan Islam dalam membentuk individu yang tidak cuma cerdas secara akademis, tapi juga memiliki akhlak yang baik dan kesadaran sosial yang tinggi. Kemudian, di dalam manajemen pengetahuan tentunya ada berbagai tantangan yang dihadapi di lembaga pendidikan Islam. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya yang dimana mungkin banyak lembaga yang tidak memiliki staf yang memadai untuk mendukung sistem manajemen pengetahuan ini. Kemudian adanya budaya berbagi pengetahuan yang lemah di antara pendidik dan staf itu tuh dapat menghambat upaya pengumpulan dan distribusi informasi. Dan juga keterbatasan teknologi menjadi faktor penting lembaga dengan infrastruktur teknologi yang kurang baik yang akan kesulitan dalam menghadapi dan juga mengimplementasikan sistem yang efisien. Nah, kemudian adanya penolakan dan resistensi terhadap perubahan dengan staf yang lebih nyaman dengan metode tradisional seringkali menjadi penghalang, ditambah dengan kurangnya pelatihan yang memadai terkait manajemen pengetahuan. Nah, integrasi manajemen pengetahuan dengan kurikulum yang ada dan memperlihatkan
nilai-nilai Islam juga dapat menjadi tantangan tersendiri, dan juga evaluasi dan pemantauan efektivitas manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan sistem yang kompleks dan juga baik. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut penting agar organisasi ataupun lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkan manajemen pengetahuan secara lebih optimal. Dalam manajemen pengetahuan ada yang namanya tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Jadi, tacit knowledge adalah pengetahuan yang sulit diartikulasikan ataupun disampaikan, seringkali berupa pengalaman atau intuisi maupun keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau praktik langsung. Contohnya seperti kemampuan seseorang guru dalam menyampaikan materi, ataupun seorang seniman dalam menciptakan sebuah lukisan. Nah, sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat dengan mudah diungkapkan, didokumentasikan, dan juga dibagikan, seperti halnya yang terdapat di dalam buku, majalah, jurnal ilmiah, makalah, seperti itu. Nah, kemudian contohnya tuh seperti teori-teori pendidikan, kurikulum, prosedur organisasi. Jadi perbedaan antara keduanya adalah terletak pada cara pengetahuan tersebut disimpan ataupun dibagikan, di mana tacit knowledge lebih bersifat pribadi dan juga kontekstual, sedangkan explicit knowledge lebih terstruktur dan juga dapat diakses oleh orang lain, seperti halnya buku dan juga jurnal ataupun artikel, seperti itu. Oke, contoh nyata dari tacit knowledge yakni pada sekolah Islam, seperti halnya seorang guru dalam mempraktikkan bagaimana tata cara sholat kepada siswanya. Nah, jadi bagaimana tata cara sholat itu menjadi sebuah tacit knowledge adalah karena guru itu telah berpengalaman dalam halnya sholat. Kemudian contoh explicit knowledge pada sebuah sekolah Islam yakni adanya kurikulum pendidikan, menjadikan seperti silabus ataupun rencana pembelajaran dan buku teks itu merupakan contoh explicit knowledge yang dapat diakses oleh semua guru dan siswa untuk memahami materi yang harus diajarkan dan juga dipelajari. Sedangkan di dalam masjid ataupun organisasi keislaman adanya buku panduan ataupun buku tata cara ibadah seperti halnya sholat, zakat, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana tata cara berhaji, itu merupakan bentuk explicit knowledge. Jadi informasi itu bisa dibagikan dan diakses melalui buku kepada orang-orang untuk memastikan mereka memahami bagaimana praktik ibadah yang benar, seperti itu. Nah, bagaimana proses knowledge sharing itu dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman? Jadi, proses knowledge sharing dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman itu dapat dibangun dengan mengintegrasikan 3 hal. Yang pertama adalah akhlak kerja, yang kedua adalah kepercayaan atau trust, dan yang ketiga adalah budaya kolegal. Jadi yang pertama adalah akhlak kerja yang baik seperti integritas, kejujuran, rasa tanggung jawab. Itu tuh membuat anggota organisasi itu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbagi pengetahuan. Jadi Jadi kepercayaan ini ataupun akhlak kerja ini harus benar-benar ditanamkan di setiap individu agar membuat suasana di anggota organisasi itu menjadi lebih harmonis gitu. Nah, yang kemudian kedua adanya trust atau saling percaya. Jadi mereka itu lebih cenderung untuk berbagi informasi dan pengalaman. Karena kepercayaan tersebut, mereka merasa lebih aman dan sadar bahwa pengetahuan yang nantinya akan mereka share, yang mereka akan bagikan, mereka tuh akan merasa dihargai dan juga akan digunakan dengan baik nantinya si informasi tersebut, si pengetahuan tersebut. Nah, dan yang terakhir adanya budaya kolegal. Jadi budaya kolegal ini mendukung kolaborasi dan saling membantu yang akan memperkuat proses-proses knowledge sharing, yang dimana
anggota itu merasa bahwa mereka adalah bagian dari tim yang lebih besar dan memiliki tanggung jawab yang sama-sama mencapai tujuan yang sama. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki tanggung jawab bersama. Jadi dengan meningkatkan nilai-nilai ketiga tadi dan juga meningkatkan dan menekankan nilai-nilai keislaman dalam interaksi sehari-hari seperti saling menghormati, saling menghargai, dan memberi manfaat kepada sesama, organisasi itu dapat menciptakan suasana dan juga iklim yang memberi dan juga mendukung pertukaran pengetahuan yang produktif dan positif gitu, dan bermanfaat bagi seluruh dan semua anggota. Jadi melalui pendekatan ini, knowledge sharing itu tidak cuma meningkatkan kompetensi individu, tapi mereka juga meningkatkan hubungan antar anggota. Jadi sangat sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman. Seperti itu. Nah, kemudian dalam manajemen knowledge atau manajemen pengetahuan ada yang namanya siklus atau tahapan manajemen pengetahuan. Nah, diantaranya yang pertama yakni siklusnya adalah yang pertama pengumpulan atau capture dalam bahasa Inggris. Jadi pengumpulan di sini tuh mengidentifikasi dan juga mengumpulkan pengetahuan yang relevan dari berbagai sumber, baik itu tacit knowledge ataupun explicit knowledge. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimpanan atau storage dalam bahasa Inggris. Nah, menyimpan pengetahuan yang telah dikumpulkan dalam bentuk terstruktur seperti database ataupun repository agar pengetahuan tersebut itu mudah diakses. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemrosesan atau dalam bahasa Inggris yakni proses. Jadi, menganalisis dan mengolah pengetahuan untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna dan dapat diterapkan oleh anggota-anggota yang lain. Nah, kemudian ada distribusi atau share. Jadi, menyebarluaskan pengetahuan kepada anggota-anggota organisasi melalui berbagai platform seperti workshop, seminar, ataupun sistem berbagi secara online gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah pemanfaatan atau dalam bahasa Inggris bisa juga disebut sebagai utilize. Jadi menggunakan pengetahuan yang telah dibagikan itu untuk meningkatkan proses ataupun produk ataupun layanan dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah evaluate atau evaluasi. Jadi mengevaluasi efektivitas dan dampak dari pengetahuan yang sudah diterapkan untuk perbaikan berkelanjutan di selanjutnya gitu. Jadi menurutku tahapan yang paling krusial ataupun penting dalam siklus ini adalah distribusi atau share. Karena apa? Karena tanpa distribusi yang efektif itu, pengetahuan yang telah dikumpulkan dan disimpan itu tidak akan memberikan manfaat bagi organisasi. Contoh penerapan di dalam konteks organisasi adalah misalnya sebuah sekolah dasar Islam yang mengadakan sesi berbagi pengetahuan gitu setiap bulannya, di mana para guru itu saling mendiskusikan tentang metode pengajaran yang berhasil dan tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh guru tersebut gitu. Jadi melalui sesi ini pengetahuan itu gak cuman dibagikan tapi juga diolah gitu bersama-sama. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan, sehingga dampak dari hal tersebut itu menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang lebih baik untuk bagi siswa ke depannya untuk memahami materi-materi yang diajarkan oleh para guru, seperti itu. Kemudian di era globalisasi saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi informasi juga sangat berperan penting gitu dalam knowledge management. Nah, yang pertama adalah adanya basis pengetahuan yang terpusat seperti adanya platform digital seperti INNOS ataupun LMS UIN Bandung. Dengan adanya platform tersebut itu mampu menyimpan dokumen, artikel ataupun bahan ajar ataupun panduan di mata kuliah ataupun video tutorial maupun seperti ujian ataupun kuis itu dapat diakses dalam
satu repositori yang mudah diakses oleh mahasiswa ataupun dosen. Nah, kemudian adanya teknologi kolaborasi yang memfasilitasi diskusi ataupun tanya jawab dan update pengetahuan secara langsung antar anggota baik lokal maupun internasional. Kemudian adanya AI untuk bahan pembelajaran ataupun sebagai pembantu dalam belajar. Jadi dengan adanya teknologi informasi dengan dukungan artificial intelligence atau AI dapat membuat data besar atau big data dengan mengenali tren ataupun wawasan tersembunyi yang membantu organisasi membuat keputusan berbasis dengan adanya bukti-bukti konkret. Nah, kemudian adanya dokumen atau version control system. Jadi sistem manajemen dokumen menjaga keteraturan struktur file gitu, memudahkan pencarian isi dan melacak versi dokumen penting seperti catatan rapat. Nah, kemudian terlepas dari peran teknologi informasi, adanya juga potensi di dalam lembaga berbasis keagamaan. Jadi yang pertama adanya dengan teknologi informasi itu tuh mempercepat layanan administratif seperti pendaftaran ataupun manajemen jadwal, seperti jadwal kajian, evaluasi hingga rekap dana donasi seperti donasi yang ada di masjid gitu, secara transparan dan tercatat. Jadi dengan adanya teknologi informasi seperti adanya QRIS contohnya, jadi untuk donasi terhadap masjid ataupun sedekah terhadap masjid itu bisa digunakan secara digital melalui QRIS gitu. Kemudian adanya pembelajaran dan juga ceramah online. Jadi kayak seperti platform YouTube ataupun grup diskusi online melalui Zoom ataupun Gmeet, kajian itu dapat diakses di mana saja gitu dan kapan saja. Terus adanya perkembangan konten keagamaan digital. Jadi seperti adanya Al-Quran digital ataupun audio rekaman ceramah seperti podcast, itu tuh membantu umat muslim untuk mengakses ilmu agama secara lebih praktis dan juga interaktif. Nah, kemudian adanya literasi digital dan pemberdayaan umat. Jadi pelatihan literasi digital di pesantren ataupun desa memungkinkan warga ataupun anggota-anggota itu membuat forum online dengan memproduksi materi keagamaan, bahkan menjual produk syariah secara digital gitu. Nah, kemudian di samping itu ada juga tantangan dan hambatan. Nah, yang pertama banyak seperti pesantren ataupun sekolah terutama di daerah terpencil mengalami akses internet yang tidak stabil. Jadi dengan tidak stabilnya internet itu mereka sulit untuk mengakses e-news ataupun sebagainya, platform-platform digital lainnya. Nah, kemudian adanya sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan. Jadi kurangnya tenaga teknologi informasi ataupun rendahnya literasi digital yang dihadapi oleh orang-orang itu tuh menjadi penghambat. Belum juga sebagai resistensi dari guru ataupun pengurus yang lebih nyaman menggunakan metode ataupun cara lama gitu dibanding cara yang baru dengan teknologi informasi tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah data sensitif ataupun keamanan dan privasi data tentang anggota ataupun donasi dan juga catatan-catatan penting itu tuh beresiko disalahgunakan kalau sistemnya tidak dilengkapi dengan keamanan gitu. Nah, kemudian adanya kualitas dan kepercayaan informasi. Jadi resiko disinformasi ataupun pemahaman agama yang keliru itu tuh tanpa moderasi oleh tokoh resmi biasanya akan menyesatkan ataupun menjadi kurang relevan. Dan yang terakhir adanya kesenjangan digital. Jadi anggota masyarakat yang masih awam digital gitu ya bisa tertinggal dan menyebabkan diskusi ataupun akses ilmu agama itu tidak merata di setiap wilayah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.